Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh Kudus, penolong yang sejati. Salam saudaraku. Sebelum peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, kata penolong diterjemahkan dari kata parakletos yang artinya pendamping, pembela, penolong, atau penghibur yang akan selalu menyertai orang percaya dalam menempuh perjalanan kehidupannya. Dalam misi penyelamatan manusia, Bapa Yahweh bekerja secara teratur, terencana, dan sempurna. Rencana utama Tuhan datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan rencana itu telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan telah digenapi dalam Perjanjian Baru melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Keberhasilan karya penyelamatan itu terlihat dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kebangkitan itu memperlihatkan bahwa kuasa dosa dan kuasa maut telah berhasil dikalahkan. Untuk melaksanakan karya penebusan ini, Tuhan harus menjadi sama dengan manusia, yaitu dalam pribadi Tuhan Yesus dalam tubuh fisik manusia. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Segalanya. Tetapi tubuh fisik manusianya membuat Tuhan Yesus menjadi terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya Tuhan Yesus pada masa hidupnya selama ada di dalam tubuh dagingnya hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu tertentu. Karya penebusannya telah selesai. Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Karya penebusan itu dimaksudkan bagi semua orang di seluruh dunia. Karena itu Tuhan Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Namun Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Karena itu Tuhan Yesus mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus Parakletos, yang akan senantiasa mendampingi, menolong, menyertai murid-muridnya. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus sendiri, yang tidak lagi dibatasi oleh tubuh fisiknya yang terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus, Roh Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya Roh Kudus bisa hadir di mana saja pada waktu yang bersamaan. Dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus yang dijanjikan kepada para rasul itu juga dijanjikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena itu, dalam segala keadaan dan situasi kehidupan, kita tidak perlu takut atau khawatir karena kita tidak dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus yang selalu siap menjadi penolong kita, menjadi pendamping kita dalam segala keadaan. Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu senantiasa ada bersama dengan kita yang percaya dan mengasihinya. Roh Kudus siap menolong kita. Roh Kudus siap mendampingi kita dan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Secara manusia kami tidak pernah melihat pribadi Tuhan Yesus dalam tubuh fisik manusia. Namun Roh-Mu sendiri yang bekerja di dalam kami, yang menjadi penolong dalam hidup kami, yang menjadi pendamping kami dalam menjalani keadaan hidup yang tidak menentu ini. Dan kami tahu kalau sampai hari ini kami ada, semua karena Roh-Mu yang Engkau berikan kepada kami, yang selalu menjadi penolong dan pendamping kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun, Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita dan akan selalu berkarya di dalam kita dan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati.